Selamat datang kembali di podcast Bermain Bola. Hari ini kita akan melakukan bedah tuntas kondisi AC Milan di musim Serie A 2025-2026. Kita akan lihat posisi mereka dalam perburuan gelar, menganalisis performa terbaru, menyoroti pemain-pemain kunci, dan tentunya jadwal di depan. Misi kita adalah memahami apa yang membuat Milan jadi penantang serius gelar musim ini. Mari kita bongkar bersama. Oke, mari kita mulai dari gambaran besarnya dulu. Saat ini, tanggal 4 Februari 2026, persaingan Serie A lagi panas-panasnya ya, terutama antara dua rival abadi, Inter Milan dan AC Milan. Betul sekali. Kalau kita lihat data klasemen terbaru, situasinya ini sangat menarik. Inter Milan ada di puncak dengan 55 poin dari 23 pertandingan. Oke, 55 poin. Nah, AC Milan nempel ketat di posisi kedua. Poin mereka 50 dari jumlah pertandingan yang sama, 23. Jadi ada selisih 5 poin yang memisahkan mereka. Kelihatannya cukup jauh, tapi sebenarnya ini panggung yang sempurna ya untuk sebuah drama sampai akhir musim. Tepat! Panggung yang sempurna. Tapi ada satu artikel yang menyoroti sebuah keuntungan besar yang dimiliki Milan dibandingkan Inter. Disinilah ceritanya jadi sangat menarik. Nah, ini dia poin kuncinya. Keunggulan itu adalah jadwal pertandingan yang lebih ringan. Mari kita coba perinci ya. Silakan. AC Milan itu kan sudah tersingkir dari Coppa Italia. Terus musim ini mereka juga nggak ikut kompetisi Eropa. Ingat kan, musim lalu mereka finish di peringkat 8. Betul juga. Jadi fokus mereka 100% di Liga Domestik. 100%! Sekarang coba bandingkan dengan Inter. Mereka masih harus main di perempat final Coppa Italia lawan Torino dan juga masih berlaga di Liga Champions. Yang pastinya sangat menguras tenaga dan pikiran. Tepat. Artinya, Inter itu akan memainkan setidaknya 5 pertandingan lebih banyak daripada Milan. Dalam perebutan gelar yang seketat ini, faktor kelelahan, risiko cedera pemain kunci, itu bisa jadi penentu yang sangat krusial. Jadi, dengan keuntungan jadwal itu, bagaimana Milan memanfaatkannya di lapangan? Mari kita lihat performa terbaru mereka. Kemenangan tandang 3-0 yang impresif melawan Bolonya. Pertandingan ini contoh sempurna dari kekuatan Milan saat ini. Mereka tampil solid dan sangat efisien. Efisien ya? Betul. Skornya 3-0. Gol dari Ruben Loftus-Cheek di menit 20, terus penalti dari Christopher Nkunku di menit 39, dan ditutup oleh Adrien Rabiot di menit 48. Oke, tapi dari sisi statistik, apa yang paling menonjol? Nah, ini yang menarik. Bolonya itu sebenarnya unggul tipis dalam penguasaan bola, 54% berbanding 46%. Loh, jadi Milan tidak dominan dari penguasaan bola? Emas, 9. Sementara Bolonya 0. Sama sekali tidak ada. Wow, 9 peluang emas itu angka yang luar biasa. Berarti mereka sangat klinis. Sangat. Tembakan tepat sasarannya aja 7-2 untuk Milan. Data expected goals atau XG juga menunjukkan dominasi Milan. 2,62 berbanding 0,45 untuk Bolonya. Ini bukti betapa memantikannya mereka di depan gawang. Laporan pertandingan juga menyebut beberapa pemain tampil luar biasa. Siapa saja yang jadi bintang di laga itu? Ada 2 nama yang sangat menonjol. Adrien Rabiot dan Christopher Nkunku. Oke. Adrien Rabiot terpilih sebagai man of the match. Dia cetak 1 gol dan kasih 1 assist. Statistik musimannya juga solid. Dari 16 pertandingan, sudah 4 gol dan 4 assist. Lalu Nkunku. Nkunku, dia yang memenangkan dan mengeksekusi penalti dengan sangat tenang. Pelatih Massimiliano Allegri bahkan secara khusus memuji dia dan Loftus-Cheek. Dia bilang mereka pemain dengan kualitas luar biasa. Menariknya, meski menang besar, Allegri tampaknya nggak sepenuhnya puas. Apa yang dia katakan? Saya baca kutipannya. Ini dia, mentalitas seorang pelatih top. Allegri justru ibaratnya menyentil atau mengkritik timnya. Setelah menang 3-0, Betul, kutipan langsung darinya, menurut saya, kami harus lebih baik dalam penguasaan bola. Ini menunjukkan standar tinggi yang dia terapkan. Dia nggak mau timnya cepat puas. jadi dia lebih melihat prosesnya ya, bukan cuma hasilnya. Persis. Dia juga menegaskan kalau target utama tim tetap finish di 4 besar untuk lolos ke Liga Champions. Meskipun udah mencapai 50 poin, dia mau timnya tetap membumi. Oke, mari kita fokus ke salah satu motor serangan, Christopher Nkunku. Seberapa penting perannya musim ini? Perannya sangat-sangat vital. Kita lihat data statistiknya di Serie A musim ini ya. Posisinya striker, usianya 28 tahun. Dari 17 pertandingan, dia mencatatkan 5 gol dan 2 assist dalam 839 menit bermain.
3 dari 5 golnya itu datang dari titik penalti. Berarti dia eksekutor utama ya? Betul, bisa diandalkan. Tapi yang menarik ada di data XG-nya. Expected goals miliknya itu 6,97. Hampir 7. Artinya, berdasarkan kualitas peluang yang dia dapat, dia seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol dari 5 gol yang sekarang. Tepat sekali. Ini mengindikasikan dia bisa lebih klinis lagi. Tapi di sisi lain, ini juga menunjukkan dia adalah ancaman yang konstan. Dia selalu bisa menempatkan diri di posisi berbahaya. Dan performanya lagi menanjak, termasuk mencetak 2 gol melawan Hellas Verona belum lama ini. Lalu, siapa pencetak gol terbanyak Milan di Liga secara keseluruhan? Nah, kalau kita lihat daftar top skor Serie A, pimpinannya itu Lautaro Martinez dari Inter dengan 13 gol. Jauh ya? Cukup jauh. Dari kubu Milan, yang menonjol itu justru bukan striker murni mereka. Christian Pulisic, dia sudah 8 gol, ada di peringkat ketiga top skor. Lalu ada Rafael Leao dengan 7 gol di peringkat ke-6. Oh, ini menarik. Jadi ancaman gol Milan itu datang dari beberapa pemain berbeda. Tidak hanya bergantung pada satu orang, terdistribusi. Benar sekali. Ini yang membuat mereka sulit ditebak. Tapi kekuatan tim kan bukan cuma soal siapa yang mencetak gol, tapi juga siapa yang bisa bermain. Bagaimana dengan situasi cedera dan risiko skorsing? Ini yang bikin khawatir. Ini poin yang sangat krusial. Ada beberapa pemain penting yang harus menepi. Siapa saja? Pertama, Santiago Gimenez, penyerang tengah. Dia operasi pergelangan kaki, diperkirakan baru kembali 2 Maret 2026. Tapi yang paling besar kehilangannya adalah Christian Pulisic. Wah, top skor tim. Betul, dia kena bursitis, absen sejak 26 Januari. Ini kehilangan yang sangat besar. Lalu ada Alexis Saelemaekers, dia nyeri aduktor. Tapi untungnya diperkirakan kembali 7 Februari. Cukup cepat ya. Tapi kehilangan Pulisic ini pasti terasa sekali. Sangat. Dan masalahnya bukan cuma cedera. Ada juga risiko skorsing. 2 pilar pertahanan mereka ada di ambang skorsing. Siapa itu? Fikayo Tomori dan Yusuf Fofana. Masing-masing sudah mengoleksi 4 kartu kuning. 1 kartu kuning lagi, mereka harus absen di pertandingan berikutnya. Ini bahaya sekali. Dengan kondisi skuad seperti ini, jadwal Milan ke depan bagaimana? Apa saja laga-laga penentu yang harus mereka hadapi? Jadwal mereka sangat-sangat menantang. Ini akan jadi ujian sesungguhnya. Berikutnya, mereka akan melawan Pisa pada pertengahan Februari. Oke, itu harusnya bisa diatasi. Seharusnya. Tapi setelah itu, laga yang paling ditunggu. Derby della Madonnina melawan Inter pada 8 Maret. Ini bisa dibilang laga penentu perebutan gelar ya? Bisa jadi. Kemenangan di sini nilainya lebih dari 3 poin. Ini soal mental. Dan rangkaian laga sulitnya nggak berhenti di situ. Ada apa lagi? Setelah derby, mereka akan tandang ke Lazio tanggal 15 Maret. Lalu tandang ke Napoli tanggal 4 April, kemudian menjamu Juventus tanggal 26 April, dan menjamu Atalanta tanggal 10 Mei. Wow, itu daftar lawan yang mengerikan. Tandang ke Lazio dan Napoli, lalu menjamu Juve dan Atalanta. Tepat. Laga penutupnya sendiri melawan Cagliari di kandang pada 24 Mei. Jadi, setelah kita lihat semuanya, apa arti semua ini? Mampukah Milan mengejar selisih 5 poin itu dan merebut Scudetto? Kesimpulannya, Milan berada dalam posisi yang sangat kuat. Mereka punya performa yang solid, punya keuntungan jadwal yang signifikan. Tapi dihadapkan pada jadwal berat dan beberapa masalah cedera pemain kunci, terutama Pulisic. Jadi ketersediaan Pulisic itu vital. Sangat vital. Dan juga disiplin dari Tomori serta Fofana untuk menghindari skorsing. Kemenangan dalam laga-laga besar, terutama derby melawan Inter, itu yang akan menjadi penentu nasib mereka. Oke, sebagai penutup, kami tinggalkan Anda dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Mengingat Inter harus membagi fokus mereka antara Serie A, Coppa Italia, dan Liga Champions, apakah keuntungan jadwal ringan ini benar-benar cukup bagi Milan untuk menyalip rival mereka di tikungan terakhir? Atau akankah tekanan di laga-laga besar melawan tim seperti Napoli dan Juventus justru menjadi penentu nasib mereka? Terima kasih sudah menyimak video sampai habis. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka bedah taktik sedetail ini. Dan yang paling penting, subscribe dan nyalakan loncengnya sekarang. Saya bermain bola, Forza Milan.